Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izul Haq Ahmad Al-Farizi selaku Direktur atau Pimpinan Perusahaan Stik Labu Madu akan mempresentasikan sedikit tentang perusahaan kami. Yang pertama yaitu ini profil usaha kami. Nama usahanya Stik Labu Madu, beralamatkan di Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Jenis usahanya yaitu pengolahan produksi buah, jenis produknya Stik Labu Madu, dan pimpinan sendiri yaitu saya, Izul Haq Ahmad Al-Farizi. Kemudian sekilas tentang produk. Yang pertama, Stik Labu Madu merupakan cemilan yang kaya akan vitamin. Bahan dasarnya yaitu labu madu. Manfaat labu madu sendiri yaitu menjaga kesehatan mata, menjaga daya tahan tubuh, membuat kulit menjadi sehat, dan sebagainya. Kemudian, nutrisi yang terdapat pada stik labu madu yaitu kalsium, zat besi, kalium, zinc, vitamin A, serat, dan lain-lain. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadi pemasok stik labu madu nomor 1 di Indonesia. Yang kedua, menjadikan produk stik labu madu mampu bersaing dengan produk ternama lainnya, baik lokal maupun interlokal. Yang ketiga, memperluas pemasaran hingga ke mancanegara. Misinya yaitu membuat produk stik labu madu yang rasanya pas dengan lidah orang Indonesia. Yang kedua, membuat produk stik labu madu yang terjamin kualitas dan kuantitasnya sehingga mampu bersaing di kancah internasional. Ini struktur kepengurusan usaha labu madu kami. Yang pertama, pimpinan perusahaan yaitu saya sendiri, Izul Haq Ahmad Al-Farizi. Di bagian produksi ada Dani Marwansyah dan Vivi Nur Indasari. Di bagian pemasaran ada Febri Sanjaya. Untuk ketenaga kerjaan sendiri, di bagian pengupasan buah kami membutuhkan 2 orang, di perendaman buah 1 orang, di pencucian buah 2 orang, pemotongan buah 2 orang, penjemuran buah 2 orang, penggorengan buah telah dijemur 1 orang, dan packing 2 orang. Jadi total semua tenaga kerja yaitu 12 orang. Untuk logo produknya sendiri yaitu seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Vivi Nur Indasari. Saya adalah salah satu staf dalam perusahaan Stik Labu Madu, di mana pada saat ini saya ditempatkan sebagai departemen produksi. Dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses produksi Stik Labu Madu pada perusahaan ini. Sebelum mengarah pada proses produksi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dari manajemen terlebih dahulu. Yang pertama adalah proses pengolahan, yaitu di mana dalam proses ini metode dan teknik yang digunakan dalam mengolah input sumber daya maksimal dan efisien. Selanjutnya adalah jasa penunjang. Jadi dalam hal ini sarana dan metode yang diperlukan untuk proses pengolahan harus efisien dan efektif. Nah, agar proses produksi ini meningkat dan hasilnya berkualitas. Selanjutnya yaitu perencanaan, di mana suatu manajemen produksi harus merencanakan pengorganisasian proses produksi sehingga dapat menentukan harga dan keuntungan untuk perusahaan. Setelah melakukan perencanaan, jadi fungsi manajemen produksi yaitu pengendalian dan pengawasan, di mana dalam hal ini pengendalian
dilakukan tidak hanya pada bahan utama, melainkan pada seluruh aspek produksi, termasuk dengan operasional dan tenaga kerja. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan produksi. Yang pertama adalah aspek produksi. Setelah itu dilanjutkan dengan proses produksi dan pengemasan. Setelah dilakukan pengemasan, untuk menentukan berapa harga jual suatu barang tersebut dilakukan dengan analisis produksi. Selanjutnya adalah aspek produksi. Dalam melakukan suatu usaha, hal yang perlu diperhatikan adalah tempat untuk melakukan suatu produksi tersebut. Nah, dalam perusahaan Stik Labu Madu ini dilakukan di perumahan ataupun rumah industri, di mana pada rumah industri ini bertepatan di Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada kode pos 34163. Selain lokasi produksi, hal yang perlu diperhatikan adalah alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses produksi, terutama yaitu bahan utama seperti labu madu pada perusahaan ini dan bahan penunjang lainnya. Baik, selanjutnya adalah proses produksi stik labu madu, yaitu langkah awal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan, terutama pada bahan utama. Bahan utama dalam proses pembuatan stik labu madu ini adalah labu madu itu sendiri. Nah, setelah labu madu ini disiapkan, selanjutnya yaitu lakukan pengupasan pada kulit labu madu. Setelah dikupas, selanjutnya dilakukan dengan pengukusan labu madu selama 15 menit hingga labu madu tersebut matang. Nah, setelah dilakukan pengukusan, labu madu tersebut dihaluskan menggunakan blender agar teksturnya lembek. Jadi, labu madu tersebut dapat dicampurkan dengan adonan yang lainnya, berupa tepung, gula, mentega, dan telur. Nah, setelah dilakukan pengadonan, barulah adonan tersebut diaduk hingga rata, yaitu membentuk adonan dengan tekstur yang kalis. Nah, setelah itu baru lakukan pencetakan. Nah, pencetakan stik labu ini menggunakan mesin cetak. Jadi, untuk labu madu tersendiri nantinya akan berbentuk panjang-panjang. Setelah itu, lakukan penggorengan pada stik labu madu yang sudah berbentuk cetakan. Nah, setelah penggorengan itu matang hingga stik labu yang awalnya berwarna putih, kini dia menjadi berwarna kecoklatan pada saat penggorengan. Nah, setelah itu labu madu siap untuk ditiriskan. Nah, setelah labu madu ditiriskan, tahap yang terakhir adalah pengemasan pada proses labu madu ini. Baik, selanjutnya adalah pengemasan. Jadi pengemasan pada stik labu madu ini dilakukan menggunakan plastik standing pouch. Jadi plastik ini merupakan plastik kedap udara sehingga untuk stik labu madu tidak mudah amem. Nah, untuk berat isi stik labu madu tersebut yaitu dalam satu kemasan berisi 200 gram. Setelah itu pemberian label pada bagian depan kemasan dengan logo seperti ini, yaitu ada tulisan stik labu madu. Baik, selanjutnya adalah data analisis produksi pada produksi stik labu madu. Nah, di sini terdapat biaya tetap produksi pada 10 tahun yaitu dengan nilai 26.989.000. Sedangkan pada per bulannya stik labu madu ini memiliki biaya tetap sejumlah Rp224.908. Baik, selanjutnya adalah data analisis produksi. Nah, pada produksi stik labu madu tersebut didapatkan dengan biaya tetap yaitu Rp26.989.000 dalam 10 tahun. Sedangkan dalam hitungan per bulan didapatkan dana atau total biaya tetap sebesar Rp224.908. Selanjutnya adalah biaya tidak tetap pada produksi stik labu madu tersebut.
Nah, di sini terdapat untuk biaya bahan utama sehari-hari atau biaya produksi stik labu madu didapatkan total sebesar 362.800. Nah, untuk asumsi 1 bulannya, nah masa produksi stik labu madu tersebut sebanyak 20 hari. Sedangkan biaya produksi pada stik labu madu ini didapatkan dengan penambahan biaya tetap ditambahkan dengan biaya tidak tetap. Jadi didapatkan untuk biaya produksi sebesar Rp7.480.908. Nah, setelah dilakukan perhitungan biaya produksi, selanjutnya adalah untuk menentukan harga pokok penjualan. Nah, dari harga pokok penjualan ini, nah didapatkan dalam 1 bulan produksi menghasilkan 1.120 bungkus. Nah, dengan asumsi 1 bulan masa produksi selama 20 hari. Nah, jadi untuk harga pokok penjualan ini didapatkan dengan harga Rp6.679. Namun di sini terdapat dengan harga jual, yaitu kami menggunakan laba kotor yang diharapkan akan menghasilkan 64,7%, ditambah dengan harga pokok penjualan, yaitu terdapatkan harga jual sebanyak Rp11.000. Nah, itu tadi adalah proses penjelasan produksi pada perusahaan stik labu madu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Denny Marwansa. Saya di sini sebagai bidang produksi bagian keuangan. Baik, kita langsung saja. Berikut ini adalah daftar alat yang dibutuhkan ketika ingin melakukan produksi. Kemudian di total dalam 10 tahun itu menghabiskan dana 26.989.000. Nah, kemudian untuk mencari berapa biaya per bulannya, maka didapatlah Rp224.908. Selanjutnya yaitu biaya tidak tetap atau biaya bahan baku dengan rincian yang telah ditampilkan, serta untuk biaya per harinya itu memerlukan dana Rp362.800, sehingga ketika diakumulasikan dengan waktu kerja yaitu 20 hari per bulan, maka didapat biaya tidak tetap yaitu Rp7.256.000 per bulan. Kemudian untuk biaya produksi yaitu biaya tetap ditambah biaya tidak tetap, Rp224.908 ditambah Rp7.256.000, maka biaya produksi selama per 1 bulan yaitu Rp7.480.908. Kemudian untuk harga pokok penjualan dalam 1 bulan kami dapat menghasilkan 1.120 kemasan dengan asumsi 1 bulan masa produksi adalah 20 hari. Maka biaya produksi akan dibagi dengan total produksi itu Rp7.480.908 dibagi 1.120, maka harga pokok penjualan didapat Rp6.679. Kemudian untuk menentukan harga jual kami mengambil laba kotor yaitu 64,7%, sehingga harga jual yaitu Rp11.000. Kemudian analisis kelayakan usaha.
Setelah melakukan analisis usaha, kami mendapatkan bahwa NPF kami itu positif. Kemudian yang kedua, net B per C kami itu lebih dari 1, yaitu 4. Selanjutnya yaitu IRR kami lebih dari 0% dengan DF 18% dan DF2 76,684%. Selanjutnya yaitu BEP. BEP kami memerlukan 5 tahun 11 bulan 15 hari. Ini sangat layak karena tidak terlalu lama ketika kami membalikan BEP. Selanjutnya yaitu BP. Selanjutnya yaitu PBP. Dalam BPP kami memerlukan 6 bulan 11 hari. Jadi di tahun pertama kami bisa mengembalikan biaya investasi kami. Segitu saja pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febri Sanjaya, NPM 18714012. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai strategi pemasaran yang akan kami jalankan untuk produk kami, yaitu stik labu madu. Baik, yang pertama yaitu daerah pemasaran. Untuk daerah pemasaran, di sini kami menggunakan strategi dari teman-teman serta kerabat terdekat. Dan yang selanjutnya yaitu melalui supply pada warung dan juga toko-toko. Dan untuk pemasaran ini, kita berpusat untuk daerah Bandar Lampung dan juga daerah Teluk. Kenapa Bandar Lampung dan Teluk? Karena Bandar Lampung ini merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar yang ada di Provinsi Lampung. Semua perdagangan ada di sana, baik itu perabotan, makanan, serta oleh-oleh khas. Dan juga kenapa di daerah Teluk? Karena di daerah Teluk merupakan salah satu daerah yang menjual berbagai macam-macam olahan khas dari Lampung. Baik, yang selanjutnya itu konsumen. Di mana konsumen yang akan kami tuju ini merupakan toko-toko yang menjual oleh-oleh khas daerah Lampung. Ya, beberapa toko yang diantaranya yang akan kami tuju yaitu toko-toko besar, market, kafe, serta konsumen langsung atau masyarakat di sekitar daerah pusat perdagangan nantinya. Selanjutnya itu strategi produk. Nah, strategi produk yang akan kami kembangkan ini merupakan pengembangan dari inovasi yang ada. Yang pertama yaitu pengembangan inovasi rasa. Yang kedua yaitu pengembangan inovasi bentuk. Dan juga dalam pemasaran ini kami memberikan promo kepada para konsumen, yaitu promo untuk setiap pembelian 5 bungkus akan mendapatkan gratis 1 bungkus, di mana promo ini akan kami jalankan setiap hari Jumat. Nah, berbagai inovasi yang kami lakukan ini merupakan salah satu upaya kami untuk menarik minat dari para konsumen. Yang selanjutnya yaitu strategi harga. Nah, strategi harga yang akan kami terapkan dalam pemasaran produk stik labu madu ini yaitu kami menyesuaikan dengan standar harga pasar, yaitu berkisar antara Rp12.000 per bungkus. Nah, dalam hal pemasaran ini, kami memberikan promo kepada warung-warung dan toko yang kami salurkan. Nah, promonya ini itu berupa setiap pembelian 150 bungkus stik labu madu, kami akan memberikan bonus atau gratis sebanyak 3 bungkus. Dan juga, kami juga mengembangkan pemasaran ini melalui kerjasama dengan pihak kampus dalam berbagai event yang diadakan oleh kampus-kampus. Nah, dalam hal ini juga kami memberikan promo kepada pihak-pihak kampus agar menarik minat dari para pihak-pihak kampus, yaitu dengan memberikan promo untuk setiap pembelian 5 bungkus akan digratiskan sebanyak 1 bungkus. Selanjutnya itu strategi distribusi dan promosi. Nah, untuk strategi distribusi yang akan kami jalankan dalam hal pemasaran stik labu madu yang kami miliki ini, yaitu dengan mengantarkan barang-barang ke toko-toko, warung, serta berbagai pusat kuliner yang telah bekerja sama dengan pihak kami menggunakan mobil logistik yang telah kami miliki. Nah, yang selanjutnya itu untuk hal promosi, di sini kami juga menggunakan media sosial, yaitu berupa Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Hal ini dilakukan supaya produk yang kami pasarkan ini tertuju kepada seluruh elemen, tercapai kepada seluruh elemen sehingga menarik banyaknya konsumen. Nah, untuk selanjutnya, di sini kami juga mengadakan sistem penjualan secara online, yang mana nanti dalam hal pengantarannya di sini kami bekerja sama juga dengan
pihak ojek online untuk mengantarkan barang yang dipesan oleh konsumen. Selanjutnya itu sistem pembayaran. Di sini kami dari pihak perusahaan menyediakan 3 sistem pembayaran bagi para konsumen. Yang pertama yaitu sistem pembayaran di muka, yang kedua yaitu sistem pembayaran kontan, dan yang ketiga yaitu sistem pembayaran di akhir. Nah, yang pertama itu sistem pembayaran di muka. Sistem pembayaran di muka ini dapat dilakukan bagi para konsumen yang barangnya tidak diambil secara langsung, atau contohnya dalam hal pemesanan. Nah, yang kedua yaitu sistem pembayaran kontan. Sistem pembayaran kontan ini dilaksanakan ketika barang diambil saat itu juga. Nah, misalnya ini bagi para konsumen yang membeli langsung di tempat. Dan yang terakhir yaitu sistem pembayaran di akhir. Sistem pembayaran di akhir ini dikhususkan untuk warung-warung dan toko yang telah bekerja sama dengan pihak kami.